sekarang lari ke gelandang nih, Tir. Back nih kita Nah, defender nih udah nih. Sekarang kita ke gelandang, Tir. betul. Ayo Mm-mm. coba lu dulu, Tir. Siapa, Tir? Gelandang lu Nah, siapa? berhubung gua memakai 4-3-3, tiga di di tengah ini adalah CMF, DMF dan CMF lagi. Oh, Cuman oke. memiliki tiga peran yang beda-beda lah. Nah, pertama di DMF ya. Ya, Walaupun gue nggak suka sama nih orang, tapi kayaknya gue membutuhkan banget nih di tim ini menurut menurut gue. Cuman eh, dari DMF yang gue pilih ternyata emang dia orang, yaitu adalah Sergio Busquets. oh, Vasquez, Vasquez. Iya, Dia, nggak dia, ada lagi yang sejauh dia menurut gue. ya, Walaupun secara defensif kurang ya, cuman dia mempunyai ketenangan apa? Ketenangan yang luar biasa gila. Terus ya, pinter, ya, gocek-goceknya juga walaupun tinggi ya, ya. menjago gitu. Terbukti di eranya pas itu dia Xavi, Vasquez sama Iniesta. Wah itu udah the best lah Gacor, itu. gacor itu. Mm-mm. Setuju gue, Kalau gue, Tir. Setuju. nah, Karena kenapa gue setuju? Karena gue inget banget masa transisi generasi lama sih ya. hmm, Waktu zamannya Frank Rijkaard itu posisi tengah itu ya, masih diisi sama Deco, sama Xavi udah masuk tuh. Iniesta masih ya cadangan. Tore, Hah? ya Sama Tore. Yaya Toure. Heeh. Yaya Dia Toure malah apa Guardiola masuk, Yaya Toure pindah ke City, Deco pindah ke Chelsea. Boske sama ya. Iniesta masuk. Oh, udah. Hmm. Saat itu emang gue setuju. Dia sebagai gelandang jangkar itu tuh tenang banget sih dia. Waktu itu Parah. kan dia hitungannya muda, muda banget. Mudah, mudah banget. Tapi udah Mudah bisa banget ya. mengontrol permainan dari belakang. Bagus banget Ya. gitu. Karena waktu itu eh, kenapa ya Torre cabut, Guardiola itu nggak demen gelandang defensif yang terlalu maju. Hmm, Nah, di situ Busquets kita nggak pernah ngelihat ya maju selalu, kalau ofensif tuh pasti di stay position gitu. iya. Jaga belakang dia, jaga. Mm-mm. Bagus, bagus. Setuju gue. Nah, kalau lu kan ada dua gelandang nih, posisinya apa itu? Oh iya, kalau gue di gelandang itu ada ada tiga gelandang gua. Satu DMF, CMF, Hmm. sama AMF. AMM. Jadi ada tiga nih, tiga posisi gua. Ya, Gua di DMF, CMF, dan AMF. Di DMF gua itu akan menaruh sosok sosok maestro lapangan yang iya. tua-tua keladi, yaitu adalah Andrea Pirlo. Ah, tuh dia tuh. Andrea Dia Pirlo jadi ini CMF. Ya, Andre Pirlo ini adalah sosok yang Wah, legend buat gua dan dia yang memperkenalkan kita permainan-permainan yang namanya deep playmaker. iya, Deep playmaker itu tuh males ya. yang dimulai oleh Andrea Pirlo. Umpan-umpan dari tengah ke depan itu hanya untuk disambut oleh Inzaghi, Andriy Shevchenko itu tuh berawal dari deep playmakingnya Andrea Pirlo kalau gua Bener. perhatikan Mm-mm. dan dia emang jenderal lapangan yang tidak boleh dilupakan gitu. Setelah dia dibuang sama Milan dan ditampung sama Juve, terbukti Juve menjadi amat sangat luar biasa. Nah, tar dulu, tar dulu. Iya, Tir, kayak gitu Pirlo. Pirlo udahlah, Mm-mm. kita tidak usah ragukan lagi. Coba sekarang kalau lu gimana, Tir? Nah, kalau gua itu kan tadi gua udah bilang ya tidak apa tiga gelandang, DMF, eh, box to box sama eh, central midfielder. Nah, gua dari eh, ini dulu deh, box to box. Yang lain dan tak bukan adalah N'Golo Kante. N'Golo Kante. Dia DM DMF ya? Jatuhnya sih DMF, cuman kalau di tim-tim gua kayaknya riskan kalau menaruh DMF yang pendek. Iya. Oke, oke, benar-benar setuju gue. Setuju gue. Mm-mm. Soalnya di akhir-akhir ini Kante itu main agak lebih ke tengah pas pelatihnya si Tuchel tuh. Iya. Kuca. Heeh. Kuca. Nah itu eh, menurut gua dia itu jelmaan, bukan ada sih Kante ya Kante.
Kante, Kante. Mungkin orang apa mengkaitkan dengan wah titisannya Makalele nih, ya kan? Iya, Kan gue lihat kayak beda. Ini beda-beda. N'Golo Kante mempunyai speed, ininya bagus, passingnya bagus, terus tacklingnya bagus segala macem. Bisa apa ya? Membekukan pemain-pemain bagus kayak Kevin De Bruyne terus yang lain lah. Iya. Terbukti pas final, apalagi dia eh, apa ya? Orang yang murah senyum, Murah senyum ya. ramah, fans segala macam itu bikin gua lebih ngefans N'Golo Kante. Ya, ya gue setuju sih, Tir. N'Golo Kante Hmm, itu menjadi pemain yang dulu Leicester City ya dia ya, bersama Vardy ya, Leicester, Leicester betul. City. Dia emang ya seperti yang lo bilang, senyum kecil ya, kecil tapi tackle-nya tuh kena terus. Tackle-nya bersih, Parah, tackle-nya bersih. Gue pikir dia dia bisa akan bisa tipikal, baca bisa baca bola dia. ah, gue pikir dia tipikal gerasa gerusuk kan, kadang kan ya kalau lo nggak bisa tackle ya lo adu badan kan biasanya gitu kan. Buat Mm-mm, ini enggak, dia tackle-nya bersih bagus dia gitu. Setuju sih gue bagus banget. gitu. Nah, kalau lu dua gelandang siapa lagi tuh Mas? Nah, gue kan ada DMF, ada CMF sama AMF. Nah, bener. Nah, DMF udah tuh TMF dari dulu Pirlo. deh. Ya, sekarang Mm-mm. CMF-nya tuh gue, CM-nya tuh adalah Andres Iniesta. Wih, Nah, gila. Berarti ada Pirlo, ada Iniesta ya. ada Pirlo, ada Iniesta. Gue selalu suka sama Iniesta. Ini Hmm. Iniesta tuh mainnya ya, kalau orang tuh ngandelin speed, dia nggak, dia ngandelin momentum, menjaga tempo. Kalau orang kan gerasa Tuh. gerusuk ke depan lari gitu. Ini enggak, dia slow, dia ngebaca situasi, Iya. dia mau oper kemana gitu. Dia nggak harus yang Hmm. paling depan gitu. Tapi Iya dia benar. bisa tuh. Dan terbukti di saat-saat krusial, contohnya seperti gol dia ketika Barca lawan Chelsea, menjadi gol Ya penentu sih. kemenangannya Barca. Barcelona. Terus penentu gol kemenangannya dia di mana Spanyol lawan Final Belanda. tuh Yang kayak gitu-gitu pahlawan bener ya. ya pahlawan bener dia. Sampai waktu itu dia harusnya dinobatkan menjadi Ballon d'Or gitu, tapi dia nggak menang karena Hmm. secara pencapaian dia itu lebih 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 oke pencapaiannya saat itu ya ketimbang Messi waktu itu, waktu itu. Tapi yang menang adalah Messi gitu. Iya. Ya, Gitu. pemilihannya kan juga nggak fair ya. Betul. Karena eh, waktu itu dia menang Euro, dua tahun kemudian dia menang Piala Dunia. Terus sebelumnya dia menang Liga Balik, Champions. Eh? balik Mas. Menang Balik. Piala Dunia dulu Oh, baru. Piala Dunia dulu. Ya, Ya, baru Piala Eropa 2012. ya. Dan sebelumnya dia menang Liga Champions. Lengkap itu, Tir. Nah, benar. Iya, Lengkap udah. emang. Belum ada Ballon d'Or aja tuh. Enggak, udah ada. Cuma dia kagak yang dipilih Messi Nggak waktu menang. dia. Iya. Ya gitu, Tir. Kalau gua ya, CM gua tuh dia gitu. Kalau lu gimana, Tir? CM Nah, kalau terakhir lu gua, nih. gua udah ada N'Golo Kante, udah ada Sergio Busquets. Nah, ini ada satu lagi eh, mungkin lebih ke advance midfielder ya. Ya. Di mana yang lebih bisa apa kemana-mana gitu, free roam lah. Yang lain dan tak bukan Zainuddin Zidane. Wah, lo Wah, ya. mungkin Iniesta sama Zidane secara gocekan gitu-gitu hampir mirip ya. Cuman nggak tahu kenapa gue lebih suka Zidane karena mungkin ke postur tubuh kali ya. Ya. Zidane itu kan lebih lebih ini ya apa lebih tinggi terus lebih proporsional lah. Tapi dia bisa mendribble bola tuh udah kayak apa ya? Udah kayak nari kali ya. Lu kalau lihat video-video dulu, wah itu kayak gitu dribblenya wah bisa kayak gitu ya, bisa, wah terus dia apa suka eh, suka ngeluarin gerakan roulette Ya. yang puter wah itu Udah. menurut gue indah banget sih indah bener Udah. dan udah juara
Piala Dunia, juara Euro, Ya, Champion, wah lengkap lah hidupnya, Ballon d'Or, ya. lengkap lah udah itu bahagia hidupnya. Gue setuju sih, Tir. Jadi pelatih juga bagus, wah udahlah. Dan yang jadi apa eh, mimpi buruknya itu adalah pas nyundul Marco, udah itu doang sih. Ya. Gue setuju sih, Tir. Hmm. Zidane, kenapa? Zidane itu adalah menurut gue pribadi adalah salah satu pemain yang berdamai dengan dirinya sendiri. Iya, Iya, kenapa? Karena dia nggak berusaha numbuhin rambut, Tir. Botak ya ada, udah botak aja tengah. Kalau lu main game PES zaman dulu, satu-satunya pemain botak di sini itu cuma Zidane doang. Itu iya gua, bener juga. sejujurnya gue waktu kecil, gue nggak mau pilih pemain botak. Nggak, apalagi kayak pitak tengah gitu. Wah, ini jelek banget ini gitu. Jelek ah, kagak Tapi ah, itu gue jadi malas jadi masa pemain gue jelek gitu. Gitu. jadi tapi unik ya. Jadi Unik ingatan di banget. memori kita ya. Unik banget. Jadi itu trademark kalau kita ingat pemain eh, Hmm. pitak kayak Profesor itu pertama kali di game FIFA itu siapa? Ya Zidane. Kita udah ngelihat nih siapa Padahal main bola. Oh, ada pitaknya tengah. Oh, Zidane ini pasti gitu. bener. Padahal kerenan botak ya sekarang ya. Ya, dia masih belum belum pede waktu itu Mm-mm. untuk botak. Masa sih gue Mungkin botak gitu. mungkin dulu belum ada sistem tanam rambut kali ya. Kalau sekarang kan udah ada tuh si Anang, ya kan? Anang Tanam Rooney, Rooney, ya Rooney kan kan tanam. botak juga tadinya. Iya. Cuma Di dia nggak Turki menerima katanya bang. kenyataan. Bener. Zidane Iya, yang udah berdamai sama dirinya ya mas. berdamai. Oke. Kayak gitu. Setuju Emang gue. emang setuju sih dia gerakannya itu udah tinggi tapi meliuk-liuk lah. Orang lewat deh pokoknya. Lewat Betul. deh sama dia. Tapi ya gitu, nggak butuh gocekan-gocekan yang Yang effort. kayak Brazil gitu loh, yang cepet gitu. Enggak, dia cuma udah set lewat. Kecepatannya tuh kalau di Hmm. PS zaman dulu tuh cuma 17 dia. Nggak cepet-cepet 17 banget, ya? cuma 17. Betul. Tapi dia bisa lewat itu orang gitu. Iya. Mm-mm. Biasanya kan 18 19 tuh udah udah baru tuh Oke. hitungannya kenceng kan gitu. Itu setuju gue, setuju. Nah, ini posisi AMF ini yang menentukan nih. Siapa lu tuh, Mas? Oke, kalau gua itu adalah IMF gua itu adalah Mesut Ozil. Wah, gila. Gak disangka-sangka. Ya. Itu idola gue juga tuh. Waduh. Mesut Ozil itu pemain yang tidak egois. Ya. Ukuran Bener. kalau zaman sekarang ada Kevin De Bruyne dengan umpan-umpan dahsyat, zaman dulu ada Mesut Ozil. Iya, gue lebih suka Ozil sih. Ya. Kalau De Bruyne kan ya udah umpan-umpannya set 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 gitu. Zaman dulu tuh ada Ozil. Ada. Ozil Umpan-umpannya tuh bener. sadis dia. Luar biasa Sadis. dan menurut gue itu adalah salah satu pemain yang dibuang sama Madrid yang sayang banget sih dia dibuang. Iya, bener. Iya. Dia, iya, setuju sih gue. Apalagi gol yang di Liga apa tuh, Liga Champions. Kalau saya itu dia kayak main bola nggak pakai tenaga doang, masih pakai otak ya. Ya. Keren banget sih gitu. Dia kayak apa ya, ikan ikan mas koki, Kok matanya ikan belok. Mas Koki Mas? Iya, matanya belok. Oh, Mateo dulu. Eh, yang matanya Burung keluar hantu, ikan apa ya? burung hantu, Hah? burung hantu. Burung hantu. Iya, 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 ikan Mas Koki kok belum. iya, iya. Hari apaan Ozil, Mas? Mesut Ozil, Iya, iya, iya. luar Setuju biasa. gue, setuju. Nah, kita udah membahas tiga pemain midfielder, udah membahas empat defender dan satu goalkeeper. Sekarang udah saatnya kita harus membahas yang bikin gol nih, Ya, yaitu dari bagian sisi depan ya, ya, winger dan eh, striker. Mungkin ya, dari gue dulu nih ya, ya, dari tiga pemain depan gue ini dihuni sama winger, LW, right winger, RW, sama eh, ST ya, striker. ya. Nah, dari LW ini gue memilih pemain yang murah senyum,